Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ala tarki ma'siyatik, a'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik, warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan senantiasa menambahkan kenikmatan tersebut dan mengabadikan nikmat tersebut, sehingga tidak sekedar nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, tapi juga nikmat yang berkesinambungan nanti di surga. Kita dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab hikamnya, yang saat ini kita sampai kepada hikmah yang ke-46. Beliau dalam catatan hikmah beliau sampaikan, mathalul ladzi yudhnibu liyatuba, mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasila, wa ma hakadha yanbaghi, innama yanbaghi ayyataharraza minad danasi mastata', thumma in waqa'a bi hukmil ghaflati was sahwi kana al-wajibu alaihi atanaddufa fil hali. Perumpamaan orang yang dengan sengaja berdosa dengan niat bertobat. Sengaja berdosa, melakukan dosa, niatnya nanti saya mau tobat. Sehingga kenapa melakukan itu? Melakukan dosa, ya nanti saya mau tobat. Dan tentunya apa yang direncanakan oleh si pendosa ini berdasarkan satu pemahaman juga, pemahaman yang pincang, yaitu tentang pemahaman bahwasanya Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, itu saja. Sehingga mungkin bersandarkan dengan kemahakasihan Allah dan kemahapengampunan Allah, lalu seorang hamba berkata, saya akan berdosa, nanti Allah akan ampuni kok, saya akan bertobat. Nah, ini adalah memang sekedar pemahaman, tetapi tidak di dalam. Karena kalau orang kenal Allah yang sesungguhnya juga tahu bahwa di samping memang Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Kasih, tapi Allah juga Maha yang sangat pedih, Maha pedih siksanya, sangat pedih siksanya. Nih, kemudian ini perenungan. Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha pedih, Maha sangat-sangat menyakitkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara berpikir sehatnya? Tidak hanya bersandarkan bahwa Allah Maha Pengampun, akan tetapi yang harus disadari adalah belum tentu antara perbuatan dosa yang dilakukan kemudian dengan permohonan ampunnya ini memang masih ada waktu, ada masa. Kan bisa saja mati di saat dia melakukan dosa. Belum sempat dia bertobat sudah mati. Berarti yang tersisa adalah
hukuman dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya mungkin. Bisa saja dia baru berdosa, dia mati. Memang benar Allah Maha Pengampun. Iya, kalau sempat dia memohon ampun. Siapa yang bisa menjamin nyawa dia masih punya masa untuk mohon ampun kepada Allah setelah melakukan dosa? Kita semua tidak tahu umur kita. Nah, ini kita perlu menghidupkan renungan. Sehingga tidak ada orang mengentengkan dosa, berbuat dosa dengan alasan nanti mau memohon ampun kepada Allah. Saya berdoa sekarang tapi kan Allah Maha Pengampun. Ini sebuah kebodohan. Kemudian gambarannya lagi ini, Imam Haddad memang kalau menjelaskan orang bodoh ya. Kalau tadi katakan bodoh, bahasanya orang bodoh, menjelaskan orang bodoh harus banyak contoh biar cepat faham. Ini gambaran lagi. Gambarannya seperti ini, orang yang berbuat dosa hanya karena ingin mohon ampun, itu seperti orang yang mengotori bajunya, orang yang mengotori badannya dan bajunya, kemudian setelah itu karena dia mau mandi, dia akan mandi. Jadi dia mengotori bajunya untuk ia cuci, mengotori badannya lalu dia mandi. Nah, ini gambarannya semacam itu. Coba, kenapa dia harus mengotori baju kemudian dia dicuci? Ya karena dia bodoh. Kenapa dia harus mengotori badannya kemudian dia cuci? Dia bodoh. Yang ada adalah baju kotor bukan sengaja dikotori, tapi karena baju dipakai sehari dua hari lalu menjadi kotor baru kita cuci. Badan pun juga demikian, bukan sengaja dikotori. Kan sebuah kebodohan mengotori badan hanya untuk mau mandi. Sama, rumah kita tidak akan kita kotori kemudian kita akan menyapu membersihkan. Ini sebuah kebodohan. Maka yang ada pelaku dosa itu yang cerdas, yang pelaku dosa adalah dia melakukan dosa karena hoflah. Wa maka hakadha yang baik, tidak seperti itulah semestinya berbuat dosa untuk tobat. Akan tapi hendaknya ia menghindar. Maka yang cerdas itu biar bajunya dirapikan, tetap ditaruh di lemari, biar tidak ada kotor, tetap bersih, nggak usah pakai nyuci, kan begitu. Selagi badan kita bisa kita jaga dengan baju kita agar tidak kotor, kenapa harus kita olesi dengan kekotoran? Kan begitu. Rumah kita sudah biarkan dengan lantai yang bersih, nggak usah kita ambil lumpur dan sebagainya baru setelah itu kita bersihkan. Kan sebuah kebodohan. Yang ada adalah yang ada adalah melakukan dosa karena lalai. Bagi orang cerdas karena lalai, nggak sadar, atau dia lupa. Nah, gambarannya begini loh ya. Kalau ternyata lantai di rumah kita ini kotor, itu pasti bukan karena sengaja kita ngotorinya. Biasanya karena apa? Kita ingin masukkan pot bunga ke lubang belakang. Tahu-tahunya waktu kita menarik pot bunga itu ada yang berjatuhan. Berarti jatuhnya kotoran ke lantai bukan disengaja. Gambaran seorang mukmin yang cerdas itu melakukan dosa begitu. Dia ingin pergi ke sana, atau di tengah jalan dia matanya melihat sesuatu lalu dia berdosa. Bukan sengaja dia ingin berdosa lalu mohon ampun. Nah gitu. Coba Anda bayangkan orang di rumah Anda, lalu dia ngotori lantainya rumahnya. Lantainya sudah bersih, tapi dikotori. Setelah itu dia pel. Nah, kan bodoh dia. Baju sudah bagus-bagus di lemari, rapi, malah dikeluarkan, dikotori, kemudian dicuci. Lu ngapain? Ini kerang kerjaan. Pasti dikatakan bodoh, semua akan mengatakan bodoh. Yang ada adalah baju dipakai, bukan dikotori. Sengaja dipakai. Kalau pakai sekali belum kotor, ya nggak usah dicuci. Pakai dua belum kotor, dicuci. Ternyata sudah kotor. Atau pas kita baru pakai sekali, tak taunya apa? Di tengah jalan nyenggol temboknya orang yang baru dicat. Nah, ini dengan ketidaksengajaan. Maka sebuah kebodohan tak tahu ya. Di tengah jalan baru pakai langsung bajunya ditempel ini di tembok. Nah ini nggak benar. Yang ada adalah baju kena kotoran karena kita tidak menyengajanya. Ini gambaran sederhana, coba. Ini untuk berpikir, Imam Haddad ngajak berpikir. Maka orang bodoh adalah yang dia merencanakan berdosa lalu setelah itu memohon ampun. Nggak begitu. Yang benar adalah menjauh dari dosa, jaga bersihnya bajumu itu agar tidak kotor. Biarkan di lemari, kunci lemarinya.
Kalau ada hujan, usahakan jauh dari hujan. Seterusnya. Kalau pergi, Pak, pakai koper biar tidak kotor. Kan begitu. Yang bodoh yaitu tadi, sudah baju bersih, dikeluarin, dikotori, baru dicuci. Baru dikotori lagi, dicuci lagi. Dikotori lagi, dicuci. Lah kan bodoh. Kalau kotor karena dipakai, itu ghaflah. Melakukan dosa bukan karena disengaja. Dia tidak ingin melihat yang haram. Bukan saya pengen keluar rumah lalu melakukan dosa. Saya pengen melihat yang haram. Lalu nanti mohon ampun kepada Allah. Oh enggak. Yang adalah saya disuruh ibu saya pergi ke pasar. Tak tahu aja di tengah pasar di lampu merah ada orang buka aurat. Saya lihat. Lagi kelihatan. Terlihat. Kemudian setelah itu dia menyesal. Seperti itu. Bukan sengaja mencari dosa. Dan inilah yang Imam Haddad ajarkan kepada kita ini agar kita benar-benar cerdas di saat kita melakukan dosa. Kemudian yang ada adalah dia melakukan dosa bukan dengan sengaja untuk melakukan dosa, akan tapi ya karena terjadi dengan itu tadi ghaflah, lalai dia. Atau dia lupa. Lalai maksudnya ya bukan sengaja, tapi dia akhirnya terjadilah sebuah dosa. Terjadi sebuah dosa, baru setelah itu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana al-wajibu alaihi at-tanaddufa fil hali. Kalau memang seandainya dia ada kotoran dalam dirinya, baru setelah itu ini. Kalau ternyata tiba-tiba menemukan bajunya kotor, ya segera dibersihkan dong. Jangan baju kotor disimpan, nanti malah bau. Kalau badannya kotor, bersegas. Misalnya, tangan kita kotor, nggak usah disayang-sayang deh. Langsung segera cuci, biar tangan bersih. Baik. Kita terlepas, kita akan kembali kepada kehidupan kita. Kita tinggalkan dulu. Tek hikmahnya. Jadi, seorang mukmin ini begini dalam melakukan dosa. Dalam tempat lain Imam Haddad mengatakan seorang mukmin itu, seseorang melakukan dosa itu karena satu dari dua. Orang melakukan dosa itu satu dari dua. Seorang mukmin yang pertama satu dari dua. Yang pertama adalah dia melakukan dosa. Coba. Dengan kesadaran. Dia melakukan dosa karena dia meyakini Allah tidak melihatnya. Kalau ada orang melakukan dosa lalu meyakini Allah tidak melihatnya, maka dia kafir, keluar dari iman. Yang kedua adalah orang melakukan dosa dengan penuh keyakinan dan kesadaran kalau Allah melihatnya. Coba. Dengan penuh kesadaran kalau Allah melihatnya. Bagaimana? Namanya kurang ajar. Nah, maka seorang mukmin susah melakukan kemaksiatan. Sebab di saat dia meyakini bahwasanya Allah tidak melihat, kafir. Kalau dia meyakini Allah melihat, karena dia yakin, sangat yakin Allah melihat, maka dia kurang ajar. Tahu dilihat, kenapa dia melakukan kemaksiatan. Sehingga kata Imam Haddad, orang yang punya iman yang sesungguhnya susah melakukan kemaksiatan. Yang ada adalah kepleset nanti, bukan merencanakan. Bukan merencanakan sebuah kemaksiatan. Mari kita merenungi. Sehingga mungkin seorang suami tidak akan melakukan dosa zalim pada istrinya. Yang ada hanya karena satu hal, tiba-tiba marah tanpa disadari emosi, lalu dia melakukan kalimat yang tidak baik. Seperti itu kurang lebihnya. Baik. Jadi gambarannya seperti itu. Imam Haddad dari kemarin coba menjelaskan agar kita ini jangan berani-berani melakukan dosa. Merencanakan dosa pun jangan. Awas, hati-hati. Dan di saat kita melakukan dosa ini, kan wajib alaihi at-tanadhdhu fil hali, segera mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Nah, di saat sudah kepleset dalam dosa, kepleset dalam dosa yang benar adalah dia bergegas untuk bertobat. Dan tobat ini disebutkan kalau dosa kepada Allah ada beberapa syarat. Yang pertama adalah an-nadamu taubatun, penyesalan. Atau at-taubatu an-nadamatu, penyesalan itulah tobat. Jadi syarat yang bertobat adalah menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dan orang harus paham apa itu menyesal. Dan kayak apa sih penyesalan? Menyesal. Itu menyesal kalau kita punya uang, kebutuhan kita. Dan
kita pasti nyesel sedihnya sesedih-sedihnya karena kita tidak punya uang kecuali itu. Lah kok hilang? Maka dia akan marah dengan apa namanya? Dengan koceknya. Bahkan nanti tidak akan mungkin dan mustahil kalau setelah itu di saat dia mau mengambil uang mengambil menggunakan kocek yang sama. Tidak mungkin. Karena ada penyesalan. Seperti itu di antaranya ada penyesalan itu ada tandanya. Di antaranya apalah? Menjadi syarat. Syarat tobat. Yang kedua adalah meninggalkan atau ikhla menjauhi dosa tersebut. Katanya menyesal, katanya tobat tapi masih saja melakukan, belum segera meninggalkan dosa tersebut. Ya, belum, katanya tobat, tapi tidak segera meninggalkan dosa tersebut. Bohong dia. Tobatnya tobat yang bohong. Tobatnya tobat bohong. Kemudian yang terakhir adalah berjanji tidak mengulangi lagi. Artinya janji itu memang di dalam hati nggak mau lagi karena ada penyesalan. Nggak mau lagi. Ya, kalaupun terjadi bukan karena direncanakan, bukan karena dia punya maksud ke sana. Terjadi kepleset itu. Bab tobat ini panjang sebetulnya. Kita tidak tahu Imam Haddad setelah ini bicara apa lagi. Mungkin kalau bicara masalah tobat lagi, mungkin kita tunda sampai nanti. Nah, nanti ada tobat kepada sama manusia. Kalau kepada Allah lebih ringan cara bertobatnya, kepada Allah menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian meninggalkan pekerjaan tersebut. Tapi kalau dengan manusia ada tambahannya lagi. Kita minta ridho, minta maaf, minta pemaaf, minta pengampunan dari orang yang kita zalimi, Allah. Dan lebih susah dengan manusia. Jadi tidak cukup kita menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian segera meninggalkan kezaliman pada saudara. Baru setelah itu yang keempat adalah minta ridho kepada orang tersebut. Dan ini perlu ada tata caranya, ada aturannya. Ada cara mungkin orangnya akan tambah marah. Ya, contoh begini, menggunjing. Menggunjing ini kan dosa besar. Maka pertama adalah sesali kalau itu dosa, menyesal. Dosa menjadi sebab pahalaku habis. Tidak. Setelah menyesal, saya tidak boleh menggunjing pada saat ini. Stop menggunjing dia. Kemudian juga berjanji tidak mengulangi lagi. Baru yang keempat kan ada minta maaf. Nah, meminta maaf dalam bab menggunjing ini agak berbeda. Nah, kalau kita menggunjing seseorang setelah itu minta maaf, bukan tambah baik, malah tambah marah bisa jadi. Kenapa? Dia mungkin malah menduga-duga bahwasanya kita setiap hari ngomongin dia. Misalnya kita hari ini gunjing, naudzubillah, di tempat ini. Karena kita merasa menyesal, Allah kita gunjing teman kita. Baru besok pagi ngomong, ya akhi, mohon maaf. Kemarin saya duduk dengan teman-teman itu ngomongin kamu doain saya, maafin saya ya. Nah, dia kecewa, gitu, jangan-jangan setiap hari ya, ini. Gitu. Maka kalau menggunjing sendiri ada cara tobatnya. Maka inilah perlu belajar ilmu tobat nanti, insya Allah diajarkan Nabi. Kalau kita pernah menggunjing seseorang cara bertobatnya, kalau kita minta maaf langsung, kalau dia semula tidak tahu menjadi tahu bisa menjadi sebab marah. Kecuali dia sudah tahu kita menggunjingnya, lalu dia marah, kemudian kita minta maaf, benar. Tapi kalau ternyata dia tidak tahu, kita tidak perlu beritahu kalau kita menggunjingnya juga. Maka yang tepat adalah di saat kita bertobat dari menggunjing seseorang, dan orang itu tidak tahu kalau kita menggunjing, tidak perlu kita beritahu kepada orang yang kita gunjing, akan tapi cukuplah kita menyesal, meninggalkan pekerjaan menggunjing, berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga, yang keempat seperti diajarkan Nabi, memohonkan ampun, sebutlah kebaikan di tempat kita menyebut kejelekannya. Menyebut kebaikan di tempat kita pernah menyebut kejelekannya. Kalau kita pernah menggunjing di sebuah tempat ini, kita balik, kita tukar. Maksudnya dia orang baik, orang soleh, orang ini seperti itu, kurang lebihnya. Nah, ini adalah masalah pertobatan. Dan memang tobat ini penting sekali. Bahkan dalam kitab Adab Sulukil Murid, Imam Haddad mengatakan bahwa tobat ini harus menjadi stasiun pertama. Artinya kalau orang ingin masuk wilayah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama tangga yang harus dia injak, wilayah yang harus dimasuki adalah wilayah tobat, membersihkan diri untuk menjadi orang yang layak satu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tobat nanti ada tobat dari dosa besar, ada dosa kecil. Tobat nanti kepada Allah dan kepada manusia. Baik, intinya jangan sekali-kali dari hikmah ini kita melakukan maksiat kemudian setelah itu karena berencana untuk bertobat. Karena belum tentu di saat setelah melakukan kemaksiatan lalu dia bisa sampai bertobat. Naudzubillah. Kalau tidak akan berarti terus di neraka. Bisa jadi selama-lama. Naudzubillah min dzalik. Yang ada adalah orang cerdas adalah saya tidak boleh melakukan dosa. Ya, kalau kemarin kita gambarkan seperti contoh ya. Memang ada satu orang misalnya gini loh. Ada orang ada obat telah beredar, ada obat anti racun bisa ular. Ya nggak usah lah setelah itu cari ular suruh menggigit kita, ya nggak usah. Kalau pas kegigit dipakai, kita pakai. Ada orang misalnya ada orang yang bisa mendoakan siapapun yang kena racun nanti akan didoakan dengan sembuh. Tak tanya Pak, saya akan coba. Lalu saya minum makan racun, kemudian akan datang ke tempat orang yang mendoakannya. Nah ini kan sebuah kebodohan. Ya jangan minum racun, racun bahayakan kok. Karena belum tentu di saat kita setelah minum racun menuju ke orang tersebut nggak nyampe. Ayo. Atau bukan urusan yang orang mendoakan. Ada orang yang menyembuhkannya misalnya. Orang berikan obat. Belum tentu kita sampai ke tempat tersebut. Kalau cerdas ya jangan minum racun dong. Jangan minum racun. Ada sebagian orang yang begitu. Dia tahu itu berbahaya. Tapi masih saja melakukannya. Itu pasti orang bodoh. Itu membahayakan untuk dia tapi masih melakukan yang minumnya. Itu sebuah kebodohan. Sama melakukan kesalahan. Dia mengetahui bahasanya dosanya besar, hukuman dari Allah besar, tapi masih melakukannya. Ya sebuah kebodohan. Tetapi hari ini kita perlu belajar. Pelan-pelan kita merenungi. Dengan kecerdasan yang dihadirkan Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala dosa. Yang pernah kebelasan dalam dosa, segera mohon ampun kepada Allah. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.